Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting mata kuliah konseling karir. Yang mana materi kita pada hari ini adalah teori John Holland. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan rekan-rekan saya. Nama saya Aulia Ananta dan rekan-rekan saya Putri Ramadhani, Alia Putri Andini, dan Reza Sera. Langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Yang pertama ada latar belakang dari teori ini. Teori Holland memandang kepribadian memiliki karakteristik yang unik yang berkembang dari faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Teori Holland memberikan perhatian pada tipe kepribadian sebagai penyebab utama dalam pilihan tipe lingkungan pekerjaan. Holland membagi 6 tipe kepribadian dan 6 tipe lingkungan pekerjaan. Keenam tipe tersebut adalah realistik, investigatif, artistik, social enterprising, dan konvensional. Teori Holland sangatlah penting untuk membangun suatu keterkaitan atau kecocokan antara tipe kepribadian individu dan pemilihan karir tertentu. Pemilihan dan penyesuaian karir merupakan gambaran dari kepribadian seseorang. Melalui 6 tipe kepribadian, dikemukakan bahwa kepuasan dan kecenderungan untuk meninggalkan satu posisi bergantung pada tingkat sampai mana individu secara berhasil mencocokkan kepribadiannya dengan suatu pekerjaan serta memiliki pekerjaan yang sepadan. Konsep dasar dari teori John Holland ini, beliau menjelaskan bahwa upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan karir seseorang sesuai dengan kepribadian mereka. Teori Holland terfokus pada kepribadian seseorang sebagai penentu dalam penemuan karir dan pengembangan karir. Lalu, Holland mengemukakan juga apabila seseorang menemukan karir sesuai dengan kepribadiannya, maka seseorang itu akan menikmati pekerjaan dan bekerja lebih lama dibanding mereka yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan kepribadiannya. Sekian dari saya. Selanjutnya materi dari prinsip utama teori Holland akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza saya serahkan. Baiklah, kepada moderator, materi itu prinsip utama dari teori Holland. Menurut Holland, mengenai adanya stereotip pekerjaan dan bahwa orang cenderung memandang pekerjaan sesuai dengan stereotipnya. Berdasarkan hal ini, dari sekian banyak pekerjaan yang ada di dalam masyarakat, pekerjaan itu dapat digolongkan ke dalam 6 lingkungan, yaitu pertama realistik, yang kedua intelektual, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima enterprising, yang keenam konvensional. Dengan adanya teori John Holland ini dalam kemajuan karir, kita membantu siswa dalam mengembangkan diri secara optimal sehingga dapat merencanakan pencapaian pekerjaan sebagai landasan karir yang sesuai dengan kemampuan. Bimbingan karir sebagai salah satu bidang layanan bimbingan konseling yang sangat dibutuhkan. Materi selanjutnya yaitu metode dan teknik teori Holland. Secara umum, menjelaskan beberapa implikasi teori karir terhadap konseling karir, yaitu pentingnya konselor untuk yang pertama, memahami proses dan karakteristik perkembangan manusia termasuk kesiapan untuk belajar dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua, memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan khususnya dan hubungannya dengan perkembangan karir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat melakukan asesmen dengan menginterpretasi sifat-sifat individual dan karakteristiknya, serta menerapkan dalam relasi konseling yang bervariasi. Yang keempat, memahami dan mampu membantu klien dalam memahami bahwa faktor-faktor perubahan atau faktor-faktor yang tak terduga dapat mengubah pencapaian karir. Yang kelima,
memahami perubahan cepat yang terjadi dalam dunia kerja dan kehidupan, sehingga memerlukan penguji secara tepat serta perlunya menggunakan teori dan riset-riset mutakhir sebagai dasar pelaksanaan konseling. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risa Sera dari penjelasannya. Selanjutnya ada materi aplikasi teori Holland dan tantangan dari teori Holland akan saya serahkan kepada Alia Putriandini. Kepada Alia Putriandini dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah aplikasi teori Holland. Salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Cukup mengembangkan struktur kognitif atau cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Beberapa konselor karier mengatur dan mereka sesuai dengan jenis Holland, menggunakan kode 3 poin yang sesuai dengan jenis yang paling menonjol. Ini memudahkan proses matching, interest, dan environment. Materi selanjutnya itu tantangan Holland. Kelemahan dalam teori ini adalah kurang ditinjau dari proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian yang tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu. Akumulasi rentang umur mengenai tahapan atau tingkatan yang akan dicapai oleh seseorang dalam bidang okupasi tertentu. Holland merujuk pada taraf inteligensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu. Namun, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alia. Mungkin bisa saya jelaskan ulang mengenai tantangan dalam teori Holland ini karena Alia suaranya sedikit putus-putus ya Alia. Jadi tantangan atau kelemahan dalam teori Holland ini adalah kurang ditinjau dari proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian yang sudah saya sebutkan pada konsep dasar tadi, serta tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan karir tersebut, serta akumulasi rentang umur. Mengenai tahapan atau tingkatan yang akan dicapai oleh seseorang dalam bidang okupasi tertentu, Holland merujuk pada taraf inteligensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu. Namun perlu ditanyakan, apakah masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi di dalam hal ini seperti taraf aspirasi seseorang. Sekian yang dapat saya ulang. Selanjutnya ada studi kasus yang akan disampaikan oleh Putri Ramadhani. Kepada Putri Ramadhani disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus yang ditinjau dari hasil studi pendahuluan di SMK Negeri 5 Palembang. Nah, peneliti memperoleh informasi dari siswa bahwa mereka berpendapat salah masuk jurusan. Itu terjadi karena pada saat mengikuti pelajaran yang berlangsung, kebanyakan dari mereka mengaku tidak mengerti, kurang memahami isi materi, dan ada juga yang mengatakan masuk jurusan ini atas kemauan orang tua.
yang mengharapkan setelah lulus nanti anaknya akan langsung bekerja. Nah, saat ini permasalahan yang dihadapi peserta didik di SMK Negeri 5 Palembang tersebut pada dasarnya masuk ke SMK tidak sesuai dengan bakat, minat, serta potensinya. Untuk itu, permasalahan ini akan terus berlanjut yang akan membuat peserta didik belum mampu memilih dan memikirkan pekerjaan, belum mengetahui bakat diri untuk bekerja apa, dan apa kurang memiliki pengetahuan yang luas tentang pekerjaan, dan juga belum melakukan perencanaan karir dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut yaitu dengan cara pemberian sejumlah informasi yang cukup mengenai dunia pekerjaan. Untuk itu, peserta didik harus mendapatkan bimbingan karir guna memperoleh pemahaman tentang kondisi diri dan karakteristiknya, guna mengetahui bakat, minat, cita-cita, serta kemampuan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Layanan informasi dalam meningkatkan pemahaman potensi diri siswa perlu dilakukan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri pada tahun 2017 mengenai peningkatan arah perencanaan karir siswa melalui layanan informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan informasi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam perencanaan karir. Pelaksanaan layanan informasi yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode sehingga membuat proses pelayanan menjadi lebih baik. Nah, dari beberapa penjelasan atau topik tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir siswa merupakan upaya seseorang yang dilakukan secara sadar, terencana, dan disengaja untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Perencanaan karir tidak hanya dilakukan kepada orang dewasa, tetapi dalam hal ini dilakukan pada kebutuhan untuk mencakup perkembangan siswa. Perencanaan karir dapat dipersiapkan oleh siswa mulai sejak dini, di mana siswa dapat mengenali kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri dan mengarahkan karirnya sesuai dengan minat yang diinginkan. Teori karir John L. Holland mengarahkan siswa dalam merencanakan karir sesuai dengan minat yang diinginkan. Teori John L. Holland menekankan siswa dalam pemilihan okupasi pekerjaan, yaitu berdasarkan tipe pilihan pekerjaan realistik, investigatif, artistik, sosial, entrepreneur, dan konvensional. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan teori karir John L. Holland efektif dilakukan dalam meningkatkan perencanaan karir siswa. Sekian studi kasus dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi dari teori pengembangan karir atau teori kepribadian karir dari John Holland ini. Jadi teori John Holland ini lebih merujuk pada minat dan bakat seseorang untuk menentukan karir kedepannya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan materi, atau kesalahan yang lainnya. Usai sudah penjelasan dari kelompok 8, kelompok kami pada malam hari ini, pada Zoom meeting pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.